Halo Sobat Nobarta, PTTH Ranah Kaisar episode 669 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran di dunia Sanhai mencapai titik genting ketika Xiaoyan berhasil menyegel Kaisar Naga Yongyuan dengan kekuatan api putih bayan dan formasi larangan tingkat tinggi. Namun, upayanya menyelamatkan Raja Tianzang mengungkap ancaman yang lebih besar. Dua jiwa asing tengah merebut tubuh sang Raja Tianzang. Salah satunya milik Yongyuan, dan satu lagi berasal dari telur hitam misterius. Setelah mengusir jiwa-jiwa itu, telur hitam tersebut pecah, melepaskan kekuatan gelap yang melahirkan Pinik Hitam, sosok Kaisar Suci klan Pinik yang telah jatuh dalam kegelapan. Pinik itu menelan Kaisar Naga Yongyuan secara brutal, memperlihatkan kebangkitannya sebagai ancaman yang melampaui segalanya. Xiaoyan dan Xuan Huang pun menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Bersamaan dengan bangkitnya Kaisar Suci Pinik Hitam, ribuan makhluk buas tengah bergerak menyerbu mereka sepenuhnya. Raungan murka Kaisar Naga Yongyuan terdengar begitu lemah dan tak berdaya, seolah tak lagi memiliki kekuatan untuk menentang nasibnya. Tubuhnya masih terkurung dalam segel Xiaoyan sehingga tak mampu bergerak sedikit pun. Namun pada saat itu, Xiaoyan justru dengan sengaja melepaskan segel tersebut, seakan hendak memberikan Kaisar Naga Yongyuan satu kesempatan terakhir untuk hidup. Tindakan itu bukan karena belas kasihan, sebaliknya Xiaoyan melakukannya dengan penuh perhitungan. Di satu sisi, ini adalah strategi untuk menggoyahkan hati lawan. Di sisi lain, ancaman yang ditimbulkan oleh Kaisar Naga Yongyuan kini telah jauh berkurang. Namun, bahkan setelah segel itu dilepaskan, semua sudah terlambat. Tubuh sang naga telah hancur total, daging dan tulangnya terurai. Jiwanya pun dilahap habis oleh kekuatan mengerikan milik Kaisar Suci Pinik Hitam. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Pinik Hitam melonjak dengan kecepatan mengerikan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat memastikan apakah kekuatannya telah mencapai keabadian dewa tingkat ke-6. Namun bahkan jika belum, tingkatnya sudah sangat mendekati. Xiaoyan menatapnya dingin. Kesadarannya penuh kehati-hatian. Hal yang paling dia khawatirkan kini benar-benar terjadi. Kaisar Suci Pinik Hitam berhasil menyerap kekuatan Kaisar Naga Yongyuan melalui kekuatan penelan. Dari kejauhan, sudah terdengar gemuruh pertempuran sengit. Xuan Huang menggunakan kekuatan sayap naga untuk menahan pasukan besar yang dikendalikan oleh racun jahat. Namun, meski medan pertempuran di kejauhan begitu mengerikan, musuh yang kini berdiri di hadapan Xiaoyan jauh lebih menakutkan. Dalam hati, Xiaoyan tahu dirinya tidak memiliki kepastian menang. Dia bahkan sempat berniat untuk menghindari pertarungan ini. Jika dia mengandalkan kekuatan petir ekstrim dan jiwa lubang void, melarikan diri dari tempat ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Namun jika dia pergi, Xuan Huang pasti akan dengan mudah dikalahkan, baik dengan cara dikendalikan atau dihancurkan di tempat. Jadi, sekalipun dia memilih mundur, Xuan Huang akan tetap bertempur sampai mati. Meskipun pertemuannya dengan Xuan Huang belum lama, integritasnya telah membuat Xiaoyan tidak dapat berkata-kata. Lagi pula, terlepas dari kehadiran Xiaoyan, pertempuran ini pada akhirnya akan pecah. Hanya saja pada saat itu, Raja Tianzang mungkin tidak akan lagi dapat bertahan hidup. Singkatnya, Xuan Huang telah berkorban tanpa pamrih, membawa seluruh pasukan naganya untuk membantunya. Bagaimana mungkin Xiaoyan melarikan diri? Sesuai dengan wataknya, dia tidak akan lari dari pertempuran ini. Dia pernah menghadapi 3 musuh keabadian dewa tingkat ke-5 sekaligus. Apalagi hanya satu musuh sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? Dia mengerti bahwa semua yang terjadi kini hanyalah bagian dari permainan panjang yang diatur oleh sang misi. Sebuah pertunjukan yang menjadikan penderitaan makhluk hidup sebagai hiburan bagi mereka. Kaisar Suci Pinik Hitam tidak banyak berbicara dengan Xiaoyan. Setelah menelan Kaisar Naga Yongyuan, tubuhnya seketika terbakar oleh api hitam yang mampu melahap segala energi. Api itu tidak mengeluarkan panas sedikit pun. Sebaliknya, udara di sekitarnya justru menjadi sedingin es. Suhu terus menurun hingga membekukan ruang di sekitarnya. Xiaoyan tidak langsung menyerang. Dia masih belum mengetahui sepenuhnya kemampuan musuhnya selain kekuatan berlahap itu. Dia pun segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menelusuri sekitar. Dalam sekejap, dia menemukan bahwa di sekitar mereka berdiri ratusan altar iblis yang memancarkan energi hitam pekat. Semua altar itu terhubung pada tubuh Kaisar Suci Pinik Hitam, memberinya kekuatan tanpa henti. Xiaoyan segera mengambil keputusan. Langkah pertamanya bukan menyerang lawan, melainkan menghancurkan sumber kekuatan itu. Tubuhnya seketika membesar menjadi sosok raksasa setinggi jutaan kaki. Dengan tangan yang menggenggam tongkat Tianjun, dia menghantam keras altar-altar itu. Ledakan maha dahsyat mengguncang daratan. Tanah bergetar, udara bergemuruh.
dan altar-altar iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu di bawah tekanan tongkat Tianjun yang digulingkan ke seluruh penjuru. Namun, Kaisar Suci Pinik Hitam tidak memperlihatkan reaksi apapun. Dia bahkan tampak tenang, seolah altar-altar itu sudah tidak penting baginya. Dia menatap Xiaoyan dengan mata yang kini memancarkan amarah murni. Kedua tangannya terangkat tinggi, mengumpulkan cahaya hitam yang padat. Dalam sekejap, sebuah sinar pelahap yang luar biasa pekat meledak keluar, menghantam langsung ke arah tongkat Tianjun. Kekuatan pelahap itu begitu kuat hingga cahaya emas pada tongkat tersebut mulai tersedot perlahan, dan benda itu bergetar hebat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan segera menepuk tiang itu dan menyimpannya kembali ke dalam tubuhnya. Dia memperkecil tubuhnya seketika dan memanfaatkan kecepatan petir ekstrim untuk mundur menjauh. Cahaya bintang berkilau di matanya. Jiwa lawan menggunakan kekuatan pelahap untuk menyerap kehidupan, maka dia akan menentangnya dengan kekuatan simbiosis. Kekuatannya membuat kehidupannya terus beregenerasi tanpa akhir. Api abadi dalam tubuhnya berubah menjadi lingkaran api yang berputar di sekelilingnya. Gelombang api itu meledak, menyebar ke segala arah. Energi kehidupan dari dunia Sanhai di benua Fengqi mulai terserap olehnya, memperkuat dirinya dalam waktu singkat. Melihat hal itu, Kaisar Suci Pinik Hitam mengibaskan sayapnya dengan keras. Dalam sekejap, pusaran hitam raksasa muncul di langit, menjadikan dirinya sebagai pusat. Xiaoyan yang berdiri di tengah pusaran itu langsung merasakan daya hisap luar biasa, mencoba menelan seluruh kekuatannya hingga habis. Di saat bersamaan, altar-altar yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan mulai tumbuh kembali. Dari tanah, akar-akar hitam muncul seperti ular raksasa, menjulur menuju pusaran dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Xiaoyan menyadari bahwa altar-altar itu, meski tidak berasal dari alam Ji, tetap merupakan entitas beratribut kayu. Maka, dia mengangkat tangannya dan membangkitkan api 3 warna. Dalam sekejap, nyala api itu menyebar dari bawah kakinya, membakar seluruh akar hitam hingga menjadi abu. Dengan satu langkah besar, dia kembali menerjang menuju Kaisar Suci Pinik Hitam. Namun, yang diserangnya hanyalah bayangan semu. Di bawah pusaran berlahap itu ternyata tersembunyi kekuatan ilusi yang mampu menipu penglihatan. Xiaoyan segera menyadari bahwa untuk mengakhiri pertarungan ini, dia harus menghancurkan inti aturan kekuatan itu sendiri. Dia harus melawan aturan dengan aturan. Kekuatan berlahap Kaisar Pinik Hitam memang menyedot kehidupannya tanpa henti. Tetapi kekuatan simbiosis dalam tubuh Xiaoyan terus mengalirkan energi baru untuk menutupinya. Keduanya saling meniadakan dalam keseimbangan yang genting. Xiaoyan mengatupkan kedua telapak tangannya. Api 3 warna menyatu di dalam genggamannya, membentuk inti kekuatan yang berdenyut kuat. Dia berniat menciptakan kembali teknik pamungkasnya, teratai api amarah Buddha 3 warna. Sayangnya, api pemusnah peringkat pertama belum bisa dia kendalikan. Jika bisa, mungkin dia mampu membentuk teratai api 4 warna yang kekuatannya berkali lipat lebih besar. Dia pun memutuskan untuk menggabungkannya dengan kekuatan petir. Petir ungu berkilat dari tubuhnya, dan petir amarah 3 warna pun muncul, menyatu dengan api di sekelilingnya. Dalam ledakan energi yang mengguncang ruang, tubuh Xiaoyan diliputi oleh api dan petir yang berbaur menjadi badai destruktif. Ledakan demi ledakan menggema, menimbulkan gelombang energi dahsyat hingga tubuhnya sendiri mulai terkoyak dan berdarah. Namun dia tidak berhenti. Dia terus memadatkan 2 kekuatan yang sulit dipadukan itu, hingga seluruh ruang di sekitar mereka bergetar. Pusaran berlahap di hadapan semakin kuat, mencoba menelan segalanya. Kehidupan Xiaoyan mengalir cepat, mengisi, lalu terkuras kembali. Dari kejauhan, Xuan Huang menatap pusaran hitam itu dengan wajah tegang. Namun pada saat berikutnya, dari dalam pusaran tersebut muncul cahaya yang amat menakjubkan. Sebuah teratai berwarna 5 cahaya, api dan petir berpadu sempurna, muncul perlahan menutupi seluruh pusaran. Bunga itu mekar dengan lambat. Lalu dalam sekejap segala sesuatu di dalamnya musnah tanpa jejak. Benturan antara 2 hukum kekuatan itu tidak menghasilkan ledakan, melainkan distorsi ruang yang mengguncang. Segalanya terpelintir, mengerut, dan akhirnya menyatu menjadi sebuah titik hitam kecil. Dalam sekejap, titik itu menyedot seluruh ruang di sekitarnya, memecahnya menjadi ribuan pecahan dimensi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.